sistem tenaga. Yang kedua yaitu lampu indikator yang berwarna kuning. Lampu indikator yang berwarna kuning ini menunjukkan bahwa terjadi kondisi yang siaga. Yang ketiga yaitu lampu indikator yang berwarna hijau. Lampu indikator yang berwarna hijau ini menunjukkan bahwa kondisi sistem tenaga berjalan dengan lancar. Ini adalah gambar simbolnya. Gambar simbolnya ini sama semua beserta kabelnya, jenis kabelnya juga sama. Selanjutnya, komponen yang ingin saya jelaskan itu adalah switch button. Switch button di sini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama tombol tekan NO dan NC, sedangkan yang atas sendiri ini adalah selector switch. Sebelumnya tombol NO atau NC adalah tombol NO itu adalah tombol ketika ditekan saklar akan menyambung dan atau tersambung. Sedangkan tombol NC ketika ditekan saklar akan membuka atau terputus. Lanjut, tombol yang berwarna hijau ini berfungsi untuk memulai sebuah rangkaian atau mesin, sedangkan tombol yang berwarna merah ini berfungsi untuk mematikan rangkaian dan mesin. Selanjutnya ini adalah selector switch. Selector switch ini berfungsi untuk mengontrol rangkaian dalam berbagai mode tertentu. Selanjutnya, komponen yang ingin saya jelaskan yaitu komponen yang bernama MCB. MCB yang saya pegang ini memiliki dua jenis, yaitu MCB 3 fasa dan MCB 1 fasa. Sebelumnya, MCB itu adalah alat untuk memutus jika terjadi hubung singkat. Lanjut, NCB 3 fasa ini biasanya memiliki sekitar tegangannya 380 sampai 416, sedangkan MCB yang 1 fasa ini memiliki tegangan sekitar 220 volt. MCB 3 fasa ini biasanya digunakan di rumah-rumah dan digunakan untuk melindungi barang-barang elektronik seperti kulkas, TV, dan sebagainya. Sedangkan MCB 3 fasa ini biasanya digunakan di perkantoran atau gedung-gedung besar. Selanjutnya, komponen yang ingin saya jelaskan itu adalah rai langkah. Rai langkah ini berfungsi untuk mengontrol arus secara bertahap. Kegunaan rai langkah itu banyak. Salah satunya yang sering saya lihat itu digunakan untuk mengontrol lampu dalam sistem pencahayaan rumah, industri, perkantoran. Dengan menggunakan relay langkah ini, hanya satu kali tombol kita bisa mengontrol arus secara bertahap tanpa perlu memerlukan banyak saklar yang kita pasang. Saya akan menjelaskan komponen, yaitu komponen saklar
pengaman motor. Saklar pengaman motor ini berfungsi untuk melindungi motor listrik dari gangguan listrik seperti contoh arus berlebih, hubung singkat, pembiaran fasa, dan ketidakseimbangan tegangan. Saklar pengaman motor ini biasa banyak digunakan di beberapa tempat. Seperti yang saya sering lihat itu digunakan di bengkel. Jadi saklar pengaman motor itu digunakan di bengkel untuk agar ketika kita menggunakan seperti bor listrik, gergaji listrik itu menjadi lebih aman. Selanjutnya, komponen yang ingin saya jelaskan adalah timer analog. Timer analog ini berfungsi untuk mengontrol, menghidupkan dan mematikan komponen sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Kegunaan timer analog dalam berbagai aplikasi, salah satunya itu digunakan dalam sistem penerangan otomatis seperti di jalan, di taman, dan industri. Digunakan untuk mematikan dan menghidupkan lampu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, komponen yang ingin saya jelaskan adalah LCD 3 fasa. LCD 3 fasa ini adalah komponen yang berfungsi untuk mengamankan komponen lain jika terjadi hubung singkat atau konslet. Jikalau terjadi hubung singkat atau konslet, bisa langsung disalurkan ke grounding atau pentanahan. Selanjutnya, komponen yang ingin saya jelaskan adalah kontaktor. Kontaktor ini bekerja secara elektromagnetik untuk mematikan dan menghidupkan arus listrik dalam beban besar. Kegunaan kontaktor dalam berbagai aplikasi, salah satunya adalah digunakan di motor listrik 3 fasa dan 1 fasa. Selanjutnya, komponen yang ingin saya jelaskan itu adalah saklar tuas. Saklar tuas ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan komponen secara manual dengan cara menaikkan dan menurunkan tuas. Biasanya digunakan untuk menghidupkan dan mematikan komponen seperti lampu, pompa air, dan sebagainya. Selanjutnya, komponen yang ingin saya jelaskan adalah tombol on dan off. Tombol on dan off ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan sebuah komponen. Jadi, on ini adalah tombol untuk menghidupkan, sedangkan tombol off ini adalah tombol yang digunakan untuk mematikan sebuah komponen. Sekian, terima kasih mengenai penjelasan dari beberapa macam-macam komponen. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.